Bismillah, banyak orang mengejar kekayaan seperti korun, tapi berakhir tanpa kedamaian. Tahukah Anda bahwa kunci kebahagiaan bukan pada jumlah harta, melainkan pada barokah? Ustadz Parminto mengungkap rahasia Imam Ash-Shatibi tentang bagaimana sifat sederhana seorang anak kecil bisa mengangkat derajat Anda menjadi wali Allah. Simak sifat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma wa syukna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah mengumpulkan kita, memberikan pertolongan kepada kita, menghendaki kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dengan tanda Allah hadirkan kita di dalam majelis yang di dalamnya kita saling mengingatkan, kita sampaikan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu Allah, dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan semua ini kita berharap menjadi bagian salah satu upaya kita untuk mendapatkan barokah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan keberkahan di setiap perjalanan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada perkara yang paling dasar di dalam setiap kehidupan kita setelah keimanan adalah keberkahan. Karena ya kalau kita berpikir orang-orang yang materialistis saat ini mungkin banyak mereka berobsesi yang paling besar pada ketenaran, keterkenalan, kepuasan, kemewahan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi bagi kita orang yang beriman, tidak mengejar itu, tapi yang kita kejar, yang kita ingin dapatkan adalah berkah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupan kita. Ya. Maka bagaimana kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW setiap pagi dan petang senantiasa meminta kepada Allah
untuk orang tua kita, untuk pasangan-pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, supaya Allah memberikan keberkahan kepada mereka semuanya. Bagaimana doa-doa pagi dan petang senantiasa dilantunkan, Allahumma barik lana fi ummahatina wa aba'ana, Allahumma barik lana fi azwajina wa dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi kulli umrina. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada urusan-urusan lain di dalam kehidupan kita kecuali minta kita kepada Allah adalah barokah. Karena yang telah diberkahi oleh Allah, Allah menurunkan barokahnya kepada siapapun mereka, maka orang ini tidak akan mampu pernah dikalahkan oleh apapun. Karena berkah ini akan mendatangkan ketenangan, kelapangan, kebahagiaan. Sedangkan tadi yang dipikir dan diharapkan didapatkan oleh orang-orang yang mengharapkan kekayaan, kepuasan, itu belum tentu kemudian mendatangkan keberkahan. Orang yang kaya, orang yang punya apapun, tidak menjamin kekayaan dan apapun yang dimiliki itu akan mendatangkan barokah. Tapi ketika orang yang mendatangkan keberkahan, pasti dijamin dia akan tenang, akan lapang, akan bahagia. Ya, maka kalau kita banyak melihat, Bapak Ibu sekalian, orang punya rumah mewah, tapi ternyata juga tidak bisa tidur di dalam rumah yang mewah itu. Tapi orang yang mungkin biasa-biasa saja, begitu kemudian delosor itu pun tidur, pun sari. Makanya kalau sering mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita sering ulang-ulang, panjenengan kapurih milih, panjenengan milih kagungan nopo-nopo ning ora iso nyapo-nyapo, apa jenengan pilih mboten kagungan nopo-nopo ning iso nyapo-nyapo. Milih sing pundi, Pak? Ini karena pilihan ini. Ya. Maka segala apapun yang kita miliki, kalau Allah nggak menghendaki, ya nggak akan turun keberkahan dari Allah. Maka berkah inilah yang akan kita terus harapkan. Maka ibu bapak sekalian, kalau kita berbicara korun, ya, kenal ya kali korun ya. Korun itu luar biasa. Sampai kunci-kunci berangkasnya itu sing ngusung beberapa pasukan orang-orangnya. Sampai karena saking besarnya berangkasnya. Tapi sampai dengan hari ini sudah ribuan tahun korun sudah tidak ada di atas bumi. Tidak ada satu orang pun yang mengenal memori-memori kebaikan tentang korun. Ya. Buktinya nggak ada sampai dengan hari ini orang tua yang menamakan anaknya korun. Wonten mboten, Pak? Kirun. Nggak ada yang menamakan korun karena memang memorinya jelek. Walaupun korun itu punya apa-apa. Tapi tidak ada keberkahan di dalam dirinya. Lain dengan Sulaiman. Ya, Sulaiman itu kaya, raja di raja, apapun dia bisa lakukan, apapun dia punya. Tapi kemudian dia mendapatkan keberkahan dari Allah dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sehingga memori-memori kebaikan sampai dengan hari ini. Maka banyak orang tua yang menampakkan anak-anaknya Sulaiman. Kayak ini yang membedakan kita. Ya termasuk makanya doa Nabi Isa alaihissalam yang dicantumkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nabi Isa sampai bahkan beliau itu seorang utusan Allah. Beliau meminta kepada Allah, waj'alni mubarakan ainama kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku mendapatkan keberkahan-keberkahan dan pembawa-pembawa keberkahan ainama kuntu, dimanapun saya berada. Maka Nabi Isa termasuk ulul azmi, sampai kemudian dicintai, disayangi oleh Allah, sampai ketika musuh-musuh Allah ingin membunuh Nabi Isa, maka Nabi Isa diselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Nabi Isa meminta keberkahan.
Ya, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Isa, Nabi Sulaiman. Maka tidak ada waktu yang terlewat, Bapak Ibu sekalian, kecuali kita selalu meminta keberkahan untuk anak, pasangan hidup kita, semua urusan-urusan kita semoga diberkahi oleh Allah. Yang kedua, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, karena kita dengan bersyukur ini kita mengingatkan diri kita bahwasanya jangan pernah lupa akan nikmat-nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Jadi kalau masalah nikmat itu kita harus selalu menghitung-hitung. Sedangkan kalau masalah kemudian kita mendapatkan musibah, jangan pernah kemudian kita hitung-hitung musibah itu. Dan segera melupakan musibah itu. Tapi kadang kita itu menungso malah kualik. Pas loro itu, pas mendapatkan sesuatu yang boten enak, dilarani koncone ngoten Pak. Biasanya 10 tahun, 20 tahun ora lali-lali. Nah, tapi begitu kemudian mendapatkan sing enak-enak ini kita lupa. Biasanya lek wong ternak ayam petelur pas regane endok itu munda anu eling ora. Tapi pas endok regane endok medun itu ora karu-karuan ini. Ya. Ini maka kita jangan pernah selalu ngitung-ngitung masalah musibah, akhirnya kita nyalah-nyalahkan Allah SWT. Maka bukan nikmat yang kurang yang Allah berikan kepada kita, tapi sungguh rasa syukur kita yang sesungguhnya harus kita tambah. Karena itulah kadang kita menjadi terus banyak ngomel, banyak sambat, ya, sehingga kita kurang bersyukur. Maka kalau kita kurang bersyukur, yang terjadi adalah ya bisa jadi Allah akan tidak memberikan harta kepada kita, harta-harta yang mengawetkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu nih, para ulama itu kan membagi harta ada dua. Ada harta yang mengawetkan, ada harta yang merusak atau menghancurkan. Kalau harta yang mengawetkan itu mungkin kita setiap bulan bawa pulang penghasilan kita misalkan 7 juta, 10 juta. Tetapi suasana keluarga nyaman, anak, istri, dan seterusnya manut. Gitu. Tapi ada harta yang merusak dan tidak mengawetkan. Sekalipun yang dibawa pulang misalkan 100 juta. Tapi suasananya itu saben bulan juga mengeluarkan uang 150 juta bahkan lebih. Ditambah lagi kondisi keluarga yang tidak tenang. Maka ini yang menjadikan kita harus terus bersyukur kalau kemudian kita itu dikaruniai oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, harta, ketenangan dalam keluarga. Maka jangan hanya fokus pada jumlahnya saja, ya sekalipun mungkin kita tidak dapat penghasilan atau sibuk atau mungkin kita masih bingung untuk mencari pekerjaan. Maka jangan hanya fokus pada jumlahnya, tetapi bagaimana supaya yang kita dapatkan itu tidak merusak. Maka artinya ketika ada masalah-masalah yang kita terima, Bapak Ibu sekalian, bisa jadi karena ada rasa syukur yang kurang kita tambah kepada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah menjatuhkan sesuatu yang menguji pada diri kita. Maka bersyukurlah kita semuanya, maka pasti akan Allah bahagiakan pada diri kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, keberkahan yang datang dari Allah, kemudian kita bersyukur atas harta-harta kita yang mungkin selalu mengawetkan dalam kondisi keluarga sakinah, ya, dan penuh dengan ketenangan, kebahagiaan. Maka ada orang-orang yang sesungguhnya kalau kita tahu, ya Bapak Ibu sekalian, seseorang yang menjadi walinya Allah. Jadi wali Allah bukan hanya 9 kalau kita kenal di Jawa, di kita. Bukan hanya wali Allah itu yang pakai jubah dan seterusnya. Tapi ada seorang ulama
yang namanya Imam As-Sa'tibi gitu. Kenal kali Imam As-Sa'tibi? Sampun atas panggilan Imam As-Sa'tibi. Beliau seorang ulama besar yang pakar fikih ya. Bahkan beliau yang mengeluarkan maqaidus syariah. Jadi tujuan-tujuan syariah sampai dikenal mereka juga beliau juga mengeluarkan qiraatus sab'ah. Jadi upaya-upaya mengembangkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Beliau lahir kurang lebih di abad ke-8 Hijriah. Ya, beliau salah satu yang beliau katakan yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, kalau kita ingin, kata Allah melalui Rasulnya, kalau seorang hamba itu melakukan kebaikan, kewajiban, kemudian ditambah lagi dia menambah amalan-amalan sunnah, maka aku Allah akan mencintai hamba ini, akan menyayangi hamba ini, yang kemudian aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk bergerak. Aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Aku akan menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Artinya hamba yang sudah menjadi cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah itu nggak ridho kalau hamba yang mendapatkan gelar ini kemudian melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan, dosa. Baik dengan matanya, dengan tangannya, maupun dengan kakinya. Dan inilah salah satunya yang disebut dengan waliullah. Ya, orang yang dicintai oleh Allah. Dan ternyata kata Imam As-Sa'tibi, ya, salah satu orang yang bisa mendapatkan gelar waliullah itu, orang yang dicintai oleh Allah itu, beliau mengatakan, ya, ulama maqaidus syariah. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh anak-anak. Ketika sifat yang dimiliki oleh anak-anak ini kemudian dibawa sampai dewasa, maka orang yang membawa sifat anak-anak ini sampai dewasa, maka dia akan menjadi dirinya sebagai wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Apa 3 sifat yang dimiliki oleh anak-anak itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, anak-anak itu biasanya kalau pas bertengkar gitu ya, berkelahi, atau mungkin sedang marah, maka mungkin 5 menit dia marah, tapi saat itu dia akan kembali bermain. Ngaten mboten, Pak? Anak-anak itu biasanya nesu, rebutan apa, kok baru ya balik meneh. Itu sifat anak-anak. Yang kalau sifat ini dibawa sampai kemudian dewasa, sampai tua, maka orang yang seperti inilah yang kata Imam As-Sa'tibi, dia akan menjadi wali Allah. Ya. Jadi wong lek gampang di nesoni, didolimi, disakiti, ini gampang memaafkan. Nah, kalau sifat ini kemudian dibawa sampai dewasa, maka orang ini nanti akan mendapatkan gelar wali Allah, yang dicintai oleh Allah, yang tadi akan dilindungi oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Itu nih. Jadi semarah-marahnya dia, secepatnya kemudian dia memaafkan. Maka Ibu Bapak sekalian, ini yang kadang kalau kita dulu masih anak-anak mungkin gitu, Pak. Tapi setelah dewasa, kita masih seperti itu atau bukan? Atau tidak? Sampai dewasa kita itu ketika kita disakiti, didolimi, gampang nomboten untuk memaafkan orang yang mendolimi kita. Gampil nomboten. Cepat nomboten. Kan ada orang itu, Pak ya. Orang itu gampang nesu, ini gampang memaafkan. Ada yang kedua, gampang nesu, ini angel untuk memaafkan. Ada yang ketiga, nesune angel, ini gampang memaafkan. Ada yang nesune mudah, ini juga gampang memaafkan. Dari keempat ini, kira-kira yang mati dhisik sing dia. Jadi orang itu gampang nesune ning uangil memaafkan. Wonten mboten, Pak? Piyantu sing ngeten iki. Wonge nesonan ning lek dijaluki sepuro uangile mboten karu-karuan. Kira-kira sing ndang mati ngeten iki, Pak. Ya.
Maka sifat yang ada di dalam anak-anak tadi, kata Imam As-Satibi, kalau itu kita bawa sampai kapanpun usia kita, itu yang menjadi asbab Allah menurunkan sifat kasih sayangnya, cintanya kepada kita. Yang sampai Imam Sa'tibi menyebutkan sebagai wali Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah merasa didolimi, disakiti. Makanya sampai Allah mengatakan, waman affa wa aslaha fa ajruhu Allah. Sing sopo wongi iso memaafkan walaupun dia disakiti, didolimi, lalu kemudian dia tetap wa aslaha, berbuat baik, maka kata Allah fa ajruhu Allah, maka balasannya, ganjarannya akan aku Allah langsung yang memberikan. Makanya Imam Az-Zahabi kemudian menyebutkan, ada 3 amalan, salah satu amal, 3 amal la tukadzibi mizan, yang sampai-sampai mizan itu nggak mampu mengimbang 3 amalan itu karena saking beratnya amalan itu yang diganjar oleh Allah. 3 amalan itu apa? Salah satunya tadi, orang yang gampang memaafkan walaupun kemudian dia disakiti, didolimi. Sampai-sampai nanti di akhirat ketika manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar, kemudian ada panggilan-panggilan dari atas yang mengatakan aina ma fa'ajruhu Allah. Siapa orangnya, di mana orangnya yang akan mendapatkan balasan, ganjaran langsung dari Allah. Yang memenuhi panggilan itu Bapak Ibu sekalian bukan orang yang ahli sholat, bukan orang yang ahli ibadah, bahkan bukan orang yang syahid di jalan Allah, tapi orang yang memenuhi panggilan aina ma ajruhu Allah, di mana orangnya yang akan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah langsung. Mereka adalah orang-orang yang gampang, mudah memaafkan walaupun dia kita didolimi. Itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau seorang ibu-ibu, ya, seorang istri. Jadi sampai ketika seorang istri itu akan dijamin untuk milih pintu surga yang manapun, Pak. Kalau kemudian seorang istri itu walaupun sing salah suamine, tapi seorang istri kemudian mengatakan kepada suaminya sambil meletakkan tangannya di dada suaminya, kemudian mengatakan, Bapak, Mas, suamiku, saya tidak akan melepaskan tanganku dari dadamu sebelum panjenengan memberikan ridho kepadaku. Angin apa mboten enggak? Ngoten niku. Ibu-ibu biasa. Ibu-ibu sing disalahi, ibu-ibu yang disakiti, tapi ibu-ibu yang kemudian mengatakan kepada suaminya sambil meletakkan tangannya di dada suaminya dan mengatakan, suamiku, saya tidak akan menurunkan tanganku ini sebelum panjenengan memberikan ridhonya kepada saya. Angel napa mboten Bu Ibu? Gampil nanti dia. Itu Pak. Yang pertama tadi ya, memaafkan. Gampang memaafkan. Dan sifat ini kita bawa sampai kemudian dewasanya kita, tuanya kita, itu akan menjadikan kita sebagai wali Allah, kata Imam As-Satibi. Dan sifat yang kedua, kata beliau, adalah anak-anak itu ketika mungkin beliau itu sakit, ya, maka anak-anak ini tidak pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah atas takdir sakitnya. Itu sifat anak-anak, Pak.